Agus, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Nike. Kabar baik dan waspada. Wah, waspada ini menarik nih. Apakah karena memang dolar sudah di 16.200 dan ini mulai mengancam aset-aset keuangan kita termasuk reksadana dolar misalnya? Sebetulnya pelemahan rupiah tidak sendirian ya. Kita kalau dari awal tahun kan rupiah terhadap dolar turun 5%. Hampir sama dengan penurunan Australian dollar, bahkan lebih baik dibandingkan Brazil, Turki, bahkan yen Jepang. Jadi menurut kami sih pelemahan rupiah mungkin dalam kondisi yang sejajar dengan mata-mata uang yang lain karena memang kenaikan dolar indeks yang sempat di 103 sekarang sudah di 106 dan itu terrefleksi di dalam mata uang dunia yang lain dibandingkan US dollar. Baik, tapi apakah ini mengancam industri reksadana kita, terutama yang berbasis dolar? Kalau berbasis dolar tentunya karena asetnya dalam denominasi dolar dibandingkan dengan rupiah tentunya akan lebih menguntungkan ya gitu. Kalau reksadana yang berbasis dolar di Indonesia itu ada sekitar 34 produk reksadana dan secara peraturan memang itu bank berbasis syariah gitu. Tipenya ada dua jenis, ada global syariah yang memang dilihat kesyariahannya, ada juga yang global syariah dan ESG. Nah dari kedua jenis produk itu tentunya profil risiko dan potensi imbal hasilnya juga berbeda. Beberapa yang positif misalnya ada yang 6% dalam US dollar, berarti dalam rupiah ditambah 6% tambah 5% penguatan dolar sekitar 11%. Ada juga yang masih flat ataupun negatif. Jadi saya rasa sebagai bagian dari diversifikasi alokasi aset dari para investor itu merupakan salah satu pilihan juga yang bisa digunakan untuk pilihan investasi bagi investor tersebut. Baik, artinya Anda sudah melihat ada pergerakan di aset ini? Kalau dari harga ya, tapi beberapa produk-produk reksadana lokal juga sebenarnya banyak juga yang masih positif dan berpotensi lebih tinggi ke depan. Gitu. Baik, permintaannya sudah terlihat mulai menanjak. Saya rasa kalau permintaan datang itu terutama dari asuransi ya. Asuransi yang memang memiliki kewajiban dolar gitu ya. Bagi kami yang memang melayani nasabah retail lebih ke ya naik tapi bertahap gitu. Karena kami tidak memiliki perusahaan afiliasi yang berbasis asuransi gitu. Tapi minatnya memang ada baik dari sisi institusi seperti asuransi maupun perorangan. Secara peraturan dana pensiun, lembaga-lembaga pemerintah memang masih belum boleh masuk ke produk-produk yang beraset dasar luar negeri. Gitu. Baik, yang mana yang lebih diminati perusahaan-perusahaan asuransi yang tadi Bapak katakan? Apakah reksadana dolar yang basisnya adalah saham atau surat utang? Dua-duanya tergantung dari bagaimana pengelolaan antara aset dan liability management mereka. Ada sebagian yang berbasis US dollar, ada juga yang saham gitu. Dan saham seperti tadi saya sampaikan ada yang saham syariah tapi dari seluruh sektor termasuk sektor energi gitu, atau fossil oil. Ada juga yang reksadana global syariah equity tapi berbasis ESG sehingga tidak bisa masuk ke sektor-sektor yang non ESG dan non environment seperti itu. Baik, apakah peningkatan permintaan ini baru terlihat ketika memang saat ini dolar sudah mencapai 16.200-an atau sejak awal tahun memang sudah terlihat ada tren permintaan yang lebih besar untuk reksadana berbasis dolar ini dari perusahaan-perusahaan asuransi? Sebetulnya lebih ke secara reguler memang mereka melakukan pembelian secara bertahap ya, tidak serta-merta karena penguatan dolar, tapi memang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan juga premi-premi yang mereka jual kepada para nasabahnya, kemudian dibelikan aset-aset dolar. Kalaupun ada pelemahan rupiah atau kenaikan dolar terhadap mata uang yang lain, itu tidak serta-merta menambah minat saat ini, gitu. Tapi lebih ke reguler. Baik, bagaimana untuk retail sendiri? Jenis produk seperti apa yang saat ini paling digemari? Kalau untuk retail tergantung tentunya profil risiko mereka ya. Kalau yang tujuannya untuk mempertahankan kekayaan tentunya lebih konservatif, baik yang US dollar base maupun rupiah. Kalau yang mungkin kalangan lebih muda atau yang masa pensiun lebih panjang, mereka bisa lebih mengambil produk-produk yang
beresiko moderat maupun lebih agresif gitu, seperti di saham seperti itu. Baik, kalau di Samuel Asset Management sendiri, seperti apa kontribusi dari aset berbasis dolar seperti reksadana dolar terhadap seluruh pemasukan dari perusahaan? Kalau dari dana kelolaan masih relatif kecil ya, karena kita juga baru mungkin 3 tahun yang lalu kita meluncurkan, kemudian juga temanya itu tema ESG yang mungkin lebih terbatas pemilihan asetnya. Tapi kalau dari sisi sektor yang kita pilih, itu sektor-sektor yang dianggap terbaik di dunia. Misalnya dalam portofolio reksadana global syariah kami ada sektor teknologi yang memiliki AI, kemudian farmasi, healthcare, consumer dan retail yang relatif cukup baik. Tapi kalau dari komposisi besaran AUM-nya masih lebih banyak produk-produk yang berbasis dalam negeri, terutama misalnya dari 12,6 triliun dana kelola yang kami miliki, hampir 9 triliun itu berbasis reksadana maupun KPD equity. Jadi kami lebih banyak yang berbasis equity. Baik, ini menarik ketika tadi Bapak sampaikan dari sektor teknologi yang memiliki produk AI ya begitu. Padahal kita tahu sektor teknologi ini dalam waktu beberapa tahun terakhir ini cukup tertekan karena suku bunga yang cukup tinggi begitu. Apakah memang peminat dari sektor teknologi yang memiliki produk AI ini semakin tinggi saat ini? Kalau di luar ya, kalau di Indonesia kan sektor teknologinya lebih ke e-commerce ya, yang memang turun gitu ya bahkan sejak IPO nggak pernah kembali gitu ya. Kalau di luar beberapa perusahaan yang memiliki artificial intelligence, kita bisa sebut mungkin Magnificent Seven itu adalah perusahaan-perusahaan teknologi yang memang prospektif dan salah satu pertumbuhan datang dari kemajuan dari AI. Baik, artinya banyak juga nasabah di Samuel Asset Management ini yang tertarik untuk menaruh dananya di sektor teknologi berbasis AI yang berasal dari luar negeri. Ya, jadi karena produk kami di dalam portofolio itu termasuk juga saham-saham teknologi gitu ya, termasuk bisa farmasi yang memang cukup prospektif. Dengan melihat katakan 10 isi portofolio pun mereka tertarik untuk secara reguler menambah subscription-nya setiap saat gitu. Terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan dolar di masa yang akan datang untuk menyekolahkan anak atau untuk tujuan lain yang pembiayaannya dalam bentuk dolar, sehingga mereka menempatkan investasinya dalam aset-aset yang berbasis dolar juga.